Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Dalam kesempatan ini kami ingin mempresentasikan tentang teori dan aplikasi CARD. Anggota kelompok kami ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Agus Triyono, dan rekan saya, Johan Supriyono. Yang pertama yang ingin kami jelaskan yaitu yang pertama, menurut Bank Indonesia, CARD adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. CARD berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba CARD tidak boleh dilakukan karena akad CARD dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Pada dasarnya, riba CARD adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari si penerima utang. Selanjutnya, syarat dan rukun CARD. CARD dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut syarat dan rukun dalam akad CARD. Yang pertama, peminjam atau muqtarib. Pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur atau secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Yang kedua ada pemberi pinjaman atau muqrid. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat at-tabaru atau layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam CARD, seorang muqrid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, dalam perbankan syariah, CARD dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya bisa berasal dari dana zakat, infak, dan sodakoh yang dihimpun dari anggenia atau dari sebagian keuntungan bank. Yang keempat, atau barang atau utang. Barang yang digunakan adalah objek dalam CARD, harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk diutangkan. Yang kelima ada ijab qabul atau syigat. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada ketentuan umum akad CARD. Berdasarkan fatwa MUI DSN nomor 19/MUI/Romawi 4/2001 tentang Al-CARD, pelaksanaan akad CARD memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya. Berikut diantaranya. Yang pertama, Al-CARD adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarib yang memerlukan. Yang kedua, nasabah Al-CARD wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima, nasabah Al-CARD dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus write-off sebagian atau seluruh kewajibannya. Selanjutnya ada sumber dana CARD.
Berdasarkan fatwa MUI, pendanaan KAD berasal dari yang pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah atau LKS. Yang kedua, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya ada fungsi KAD. Berikut adalah fungsi dari KAD. Yang pertama adalah membantu nasabah yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, KAD Hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Yang ketiga, misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada macam-macam KAD. Menurut lembaga keuangan syariah, akad KAD terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, akad KAD yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial, sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN nomor 19-DSN-MUI-Romawi 4-2001 yang menjelaskan bahwa Al-Qard ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Yang kedua, akad KAD yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersil atau yang termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial, seperti pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, produk ran emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. Pengakuan dan pengukuran KAD. Berdasarkan OJK, perlakuan akuntansi akad KAD memiliki penjelasan pengakuan dan pengukuran seperti di bawah ini. Yang pertama, pinjaman KAD diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, biaya administrasi, bonus, atau ujrah yang dananya berasal dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Yang ketiga adalah biaya administrasi, bonus, atau ujrah yang dananya berasal dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima. Berikut skema KAD. Kegunaan KAD dalam perbankan syariah. Perbankan syariah umumnya menggunakan akad KAD dalam beberapa proses produk seperti di bawah ini. 1. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. 2. Pinjaman untuk talangan keperluan haji. 3. Pinjaman untuk pengusaha kecil. 4. Pinjaman kepada pengurus bank. Landasan hukum. Landasan hukum dari akad KAD berasal dari surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Serta dari surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Untuk selanjutnya, kita masuk ke studi kasus aplikasi core. Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang paling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank, yang didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak. Perbankan yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia semakin mudah ditemukan oleh masyarakat dengan mengenali logo IB pada bank-bank terkemuka, yakni bank-bank syariah yang umum kita kenal dan yang berlogo IB diantaranya BTN Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, dan lain sebagainya. IB dapat memudahkan masyarakat untuk mengenali tersedianya jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia. Logo IB merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dan nilai-nilai utama sistem perbankan syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang, dan beretika. Menurut BTN Syariah, dana talangan haji adalah pinjaman dana kepada nasabah tabungan BTN Haji IB dan tabungan haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Akad yang digunakan oleh BTN Syariah dalam pembiayaan talangan haji ini adalah qard, pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan serta dikenakan biaya-biaya, yaitu biaya administrasi dan asuransi jiwa. Jangka waktu maksimal 5 tahun. Pengambilan bersifat fleksibel dengan fee ujroh menyesuaikan jangka waktu pelunasan. Akad di sini berarti suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan qard sendiri berarti penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mendapatkan dana talangan haji sampai nasabah melakukan pelunasan BPIH, nasabah atau calon haji harus melalui beberapa proses tahapan. Yang pertama yakni proses permohonan pengajuan dana talangan haji kepada BTN Syariah. Setelah nasabah mendapatkan dana talangan dari BTN Syariah, nasabah melakukan pendaftaran Siskohat untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Dan yang terakhir proses pelunasan BPIH. Dengan melalui 3 proses tersebut, barulah nasabah dapat berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji.